Ah, katanya tanggung, mendingan umroh sekalian. Gimana? Jadi saya malah ditawarkan umroh pada saat terakhir pulang tuh, Kak. Buat adik-adik pramuka. Tapi tetap itu apa namanya atas inisiasi dari Kang Zeze itu. Nah, Itu biasanya sih kalau saya bawa ke, ya ini saya kalau kegiatan pramuka di Kuningan maupun di Jawa Barat, kalau dipanggil mengisi acara atau menjadi motivator, saya sering bawa ini untuk memotivasi adik-adik pramuka bahwa ya, betul. Ya kita sebagai pramuka Indonesia tuh memang harus semangat gitu. Kita nggak boleh minder, kita nggak boleh apa namanya merasa bahwa pramuka itu biasa-biasa aja. Justru kita harus berbangga jadi pramuka tuh. Kita bisa sejajar lah dengan pramuka di luar negeri. Ternyata pramuka enggak, yang pasti ini apa yang utama juga pramuka itu ternyata nggak cuma di Indonesia aja gitu, seluruh dunia juga ada namanya pramuka, ada pandu. Iya. Dan juga mereka Ya, ternyata ada pandu, ada apa nih, ternyata mereka juga kita berjuang untuk bersama-sama untuk bangun dunia kan, bermanfaat masyarakat ya. gitu. Itu Tuh, mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, waktu saya udah bilang juga, kayak aku lebih seneng bahas tentang MOP Hero Kang JJ nih, karena di sana kayak banyak kegiatan yang pengalaman Oh gitu ya. jarang banget kan dapat teman-teman kan yang di Indonesia kan, itu salah satu spesial yang dia dapat gitu. Kemudian waktu aku lihat jadi dari kan ada 20-an orang yang dipanggil ke Saudi Arabia. Itu semuanya dapat award Hero. Ya. Ya dapat Kak. Semuanya yang hadir itu semuanya dapat MOP Hero dan karena keren-keren. Saya mengakui bahwa keren sekali. Mereka bisa membuat sebuah kegiatan yang menyelesaikan konflik. Ada juga yang memang dia fokus ke perdamaian, ada yang memang kegiatan sosial. Nah, kalau yang saya lakukan ini kan lebih banyak ke dialog dan kampanye ya. Tapi memang kalau untuk SJP kayaknya baru pertama di dunia. Ada beberapa di India, beberapa di tempat-tempat lain juga mereka melakukan kegiatan di stasiun kereta api. Mereka membuat booth di situ, membantu para penumpang, tapi tidak di dalam kereta. Kalau saya kan mobile ya, misi dari stasiun satu ke stasiun yang lain. Nah, itu jaraknya cukup lumayan panjang gitu. Itu yang mungkin membedakan. Bahkan sempat ada beberapa kali proyek ini mau diadopsi, Kak. Alhamdulillah luar biasa gitu. Itu di mana, Kak? Diadopsi? Kak Feni itu pernah cerita ke saya kalau ada negara-negara yang punya fasilitas kereta api dan mereka mau mengadopsi proyek ini menjadi salah satu kegiatan di sana. Dan saya sangat senang kalau memang ada yang melakukan itu. Filipina pernah ada sempat menyampaikan, terus juga di mana ya, di India, di negara-negara India mungkin ya, sekitar situlah, Bangladesh, India, Pakistan mungkin. Iya, sana kan banyak akses kereta di sana, teman, di negara-negara. Ya, yang gitu-gitu. Kemudian waktu di Saudi Arabia, Kang JJ dapat hadiah lagi kayak tambahan kayaknya, bonus hadiah kayaknya. Benar kayak? Kok tahu? Ya kan upload. Ya, jadi memang ceritanya itu saya hari Kamis harusnya pulang ke Anda. Hari Kamis itu saya harusnya pulang ke Indonesia. Karena kan Rabu udah penganugerahan, Kamis itu saya sudah harusnya balik ke Indonesia. Dan ternyata pada saat hari Kamis mau pulang tuh kita memang ditawarkan ada kunjungan lah, ada kegiatan terakhir kunjungan ke kemah-kemah di Arab Saudi karena memang ada kegiatan perkemahan di sana pada saat itu. Cuma pada saat mau melaksanakan kunjungan itu saya nanya gitu ke salah satu pengurus pramuka di Arab namanya Dr. Hamad gitu ya. Dok, kalau dari sini jauh nggak sih kalau ke Mekah? Saya kan pengen tahu apakah Riyadh ini dekat dengan Mekah gitu. Nah, Dr. Hamad bilang ke saya, katanya mau apa ke Mekah gitu. Terus saya bilang, because I am a Muslim gitu ya. Saya Muslim dan saya pengen tahu lah gitu. Seperti apa Mekah kondisinya dan untuk berdoa di sana gitu, pengen berdoa sebenarnya sih gitu. Jauh-jauh ke Arab Saudi ya kakek, maksudnya nggak ya kita sebagai Muslim ya pastilah suatu hari nanti pasti pengen ke Mekah ya. Pasti itu jadi. Nah tiba-tiba saya pada saat menyampaikan bahwa saya ingin berkunjung ke Mekah, barangkali memang dekat jaraknya, saya pengen berdoa. Nah dia malah menawarkan umroh, udah umroh aja katanya gitu loh. Enggak, saya bilang saya mau berdoa aja, mau sholat di situ aja, nggak berniat memang mau umroh. Katanya tanggung, mendingan umroh sekalian. Gimana? Jadi saya malah ditawarkan umroh pada saat terakhir pulang tuh Kak.
akhirnya jadwal kepulangan saya hari Kamis itu diundur. Jadi saya diundur ke hari Jumat pulangnya. Ya alhamdulillah itu dibantu sama Wozem ya. Terima kasih Kak Azlin di Kuala Lumpur yang memang dia banyak sekali membantu kepulangan dan keberangkatan saya juga. Akhirnya depending Kak, saya 1 hari itu diberi kesempatan buat umroh sama Dokter Bako. Kebetulan Dokter Bako juga dia Muslim. Nah akhirnya kita berangkat umroh 1 hari Kak, dari hari Kamis pagi sampai sore selesai umroh tuh. Jadi kita benar-benar umrohnya dadakan gitu ya. Ya berarti aku juga kalau misalnya jadi Kang Jeje kalau udah ke Arab pasti pengen ke Mekah insya Allah kan gitu niatnya. Iya, tapi itu jauh Kak. Iya. Jadi jarak dari Riyadh ke Mekah itu 9 jam kalau dalam perjalanan darat tuh. Jadi kalau dari sini mungkin ke Surabaya kali ya. Dari Bandung ke Surabaya agak lumayan jauh kayaknya. Kalau pakai mobil. Kemarin jadi Kang Jeje dari Riyadh ke Mekah naik pesawat, justru saya dikasih tiket pakai Saudi. Ya, cuma 2 jam. Jadi pakai Saudi Arabian Airlines ya. Jadi kita naik pesawat 2 jam dari Riyadh sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dijemput sama panitia pramuka Arab. Dari Jeddah ke Mekah 1 jam perjalanan. Jadi nyampe di Mekah alhamdulillah bisa melaksanakan umroh di sana Kak. Oh, alhamdulillah gitu kan. Jadi bonus plus gitu kan. Kesempatannya. Iya. Itu di luar agenda Kak, itu di luar agenda karena kan sejatinya saya pulang hari Kamis ya. Jadi diberi kesempatan lebih mungkin itulah apanya hadiah ya. Gitu. Bonusnya itu Kak. Bonus itu kan aku bilang ada hadiah bonus kayak Kang Jeje ini. Bener kan ya. Iya makanya saya kalau secara logika gini Kang, kayaknya kuasa nggak mungkin ngasih ngebuat schedule schedule yang identik ke Muslim kan, ke Mekah kan kayaknya nggak mungkin. Itu kayaknya Kang Jeje dapat bonus sendiri kayaknya itu. Benar, kan? Ya karena kan yang Muslim hanya beberapa orang ya Kak. Yang Muslim kan hanya beberapa orang. Jadi memang saya juga ditawarin siapa lagi yang Muslim selain kamu katanya. Ada Dokter Bako, ada dari Palestina, ada dari Mesir. Cuma karena dari Palestina dan Mesir sudah pernah umroh, jadi hanya kita aja berdua, saya sama Dokter Bako dari Afrika gitu. Yang lainnya pada kegiatan berkunjung ke perkemahan di Saudi Arabia. Nah, pada saat di Mekah itu Kak, saya sempat berdoa. Pada saat umroh itu saya sempat berdoa. Doa saya sebenarnya simpel gitu, ya Allah. Kalau suatu hari nanti saya dapat kesempatan lagi, izinkan saya untuk berkunjung lagi ke sini ke Tanah Suci. Tapi dengan adik-adik pramuka, saya bilang gitu. Saya berdoa buat adik-adik pramuka Indonesia supaya bisa berangkat naik haji atau umroh ke sini. Itu doa saya waktu itu Kak, 2016. Alhamdulillah. Jadi saya udah memanggil nih adik-adik. Saya sudah memanggil adik-adik pramuka Indonesia supaya ayo, ini sudah saya panggil nih adik-adik pramuka yang aktif, yang memang berprestasi. Sudah saatnya juga untuk mungkin ya melaksanakan salah satu ibadah yang sangat sakral ya. Iya. Mau umroh ataupun haji gitu. Ya itu apa mungkin jadi mimpi kita semua yang Muslim ke sana, khususnya untuk Muslim ke sana. Ya. Saya doakan ke Anda juga bisa berangkat umroh atau haji ke sana. Amin. Mudah-mudahan Kang Jeje kita jadi udah masuk agenda itu Kang Jeje. Insyaallah. Nah, justru dari situlah Kak, dari doa pada saat saya di depan Ka'bah tuh mungkin malaikat mencatat ya atau mendengar doa-doa saya pada saat itu dan mungkin Allah mengkabulkan. Nah, kejadianlah Kak 2016 saya pulang dari Saudi itu kan saya ketemu dengan Kak Adi Aksa Daud ya. Kak Warna saya laporan, saya diminta untuk menyampaikan hasil kegiatan selama di sana. Alhamdulillah Kak Warna juga sangat senang karena Indonesia tahun 2016 bisa menerima penghargaan ini lagi gitu setelah beberapa tahun ke belakang gitu ya. Terakhir kita siapa Kang Jeje waktu itu? Selain Kang Jeje siapa Kang Jeje ada nggak? Sebelum saya ada Kak Taferin yang pramuka buku hidup. Kemudian saya itu 2013, saya 2016. Nah, setahun setelah itu Kak Feni 2017 Kak. Betul, ya Kak Feni juga ikut akhirnya 2017. Ya, jadi 2016 saya, Kak Feni 2017. Jadi kita memang berturutan. Kalau 2016, 2017 itu kita gantian gitu. Saya mensupport, ayo Kak, pokoknya semangat saya bilang. Betul. Ya, gitu kan. Jadi itu emang kita harus saling support emang Kang. Jadi saling dukung. Iya, kalau nggak gitu agak gimana ya Kak? Saya juga kan saya butuh teman ya, butuh support dari beberapa teman-teman MOP.
Betul. Apanya kita nggak bisa sendiri kan ya. Itu harus betul-betul orang lain untuk bantu kita. Ya, kita harus kerjasama. Betul. Betul, kerjasama, kolaborasi. Pokoknya itulah teamwork gitu, Kak. Teamwork. Akhirnya 2018 Kang Jaja main ke Lampung. 2018 kan ya? Nah, setelah 2016 itu saya pulang ke Indonesia dan 2017 kan ada Raimuna Nasional, Kak. Masih ingat nggak Raimuna Nasional? 2017 ya, betul. Ketemu kita. 17 kan? Nah, pada saat Raimuna Nasional itu saya ditelepon lagi, Kak. Saya dapat telepon lagi dari pihak Saudi Arabia. Jadi mereka itu punya program MOP Al-Hajj namanya. Al-Hajj Haji. Nah, 2017 saya dipanggil lagi untuk ikut MOP Al-Hajj, jadi haji pramuka. Nah, cuman memang waktunya sangat mendesak, Kak. Cuma dikasih waktu sekitar 5 hari, Kak. Jadi saya selama 5 hari itu harus persiapan untuk berangkat haji bersama dengan 4 negara yang diundang. Ada Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Nah, pada saat saya mau berangkat, saya juga diminta untuk, oke, Kak Jize, kita mengundang sekali lagi untuk berangkat ke Saudi, tapi dengan syarat saya bawa adik pramuka 1 dari Indonesia. Nah, akhirnya saya bingung waktu itu, aduh siapa gitu ya, kira-kira adik-adik pramuka yang memang dia berprestasi, dia memang punya passion di MOP dan memang sudah melakukan banyak kegiatan di Messenger Office gitu ya. Akhirnya muncullah nama Bambang Abdul Aziz, salah satu pramuka yang berprestasi. Dia dulu juga pernah dapat pramuka teladan tingkat nasional pada saat dia masih penggalang ya. Nah, dia juga memang terlibat dalam kegiatan proyek saya SJP, dan dia juga punya prestasi luar biasa sebagai protokol Kuarnas. Dia di Kuarda juga sangat luar biasa. Dia pernah ikut pelantaran nasional. Ketika nama Bambang itu saya sampaikan, dan alhamdulillah ternyata itu masuk kandidat gitu. Dan mereka memberikan calling visa nama saya dengan Bambang yang muncul pada saat itu. Nah, berangkatlah saya sama Bambang ke Saudi untuk yang kedua kali. Kalau untuk saya untuk yang kedua kalinya, kalau Bambang yang pertama. Jadi khusus kalau kemarin 2017 tuh kita memang berangkat haji. Jadi kalau kemarin kan saya umroh ya. 2016 saya umroh setelah MOP Hero. Nah, yang 2017 saya full, Kak, pada saat bulan haji. Karena kan kalau yang jemaah haji kan udah berangkat duluan. Nah, kita paling belakang. Karena diundang waktu itu. Nyusul karena dipanggil. Iya, jadi undangan khusus waktu itu. Sampai kita ngurus waktunya ya, dari suntik meningitis, dari persiapannya bikin visa, dan juga ngurus administrasi, surat-surat di Kuarnas. Wah, luar biasa itu waktu 5 hari itu kayaknya cepat banget, Kak. Mungkin itu namanya labbaik Allahumma labbaik kayak. Itu baru panggilan langsung gitu. Ya, alhamdulillah. Dengan Jaja sama ya itu dia, mungkin pada saat Bambang, mungkin itu 2016 pada saat saya umroh, saya kan bilang saya pengen adik pramuka bisa ke sini, dan ternyata Bambang yang kepanggilnya duluan. Emang sama Kang Jaja 2 kali malah. Iya, saya ikut mendampingi dia. Jadi sebenarnya ya mungkin ada saling berhubungan ya, benang merahnya 2016 ke 2017. Nah, setelah 2017 itulah akhirnya saya ngobrol sama Cafe ini proyeknya mau saya lanjutkan lagi SJP di batch 2 bagian kedua gitu, dengan rute yang cukup lumayan jauh. Ada 6 rute waktu itu. Ada dari Bekasi Cirebon, kemudian juga dari Cianjur ke Bogor, kemudian dari Cirebon ke Klaten, dari Bandung ke Tasik, dari Jakarta ke Lampung, dari Cirebon ke Bali. Ada 6. Jadi kalau yang kedua ini nggak cuma di kereta, Kang, karena kalau ke Jakarta ke Lampung kan nggak ada kereta. Nggak ada. Wah, justru yang menarik itu ketika kita keluar dari Pulau Jawa ya. Waktu ke Lampung kan kita nyebrang di Bakahuni ya, Kak ya. Itu pertama kali saya nyebrang ke Lampung kan. Wah, luar biasa, pemandangannya sangat bagus. Lihat Gunung Krakatau, terus nyampe di Lampung juga suasana Pulau Sumateranya itu terasa gitu. Atmosfernya. Akhirnya nginjak Sumatera kan. Akhirnya saya menginjak tanah Sumatera. Apa namanya? Rawa Jurai. Iya, panggilnya apa? Bunga Jurai, apa? Bumi Rawa Jurai. Iya, betul. Nah, itulah. Jadi saya sangat excited ketika memang saya kan dulu pernah janji sama Kak Anda ya. Kak Anda, saya pengen nanti suatu hari nanti adik pramuka saya bawa, ajak mengenal Lampung, saya bilang. Biar mereka tahu bahwa Indonesia itu bukan hanya di Jawa, tapi di Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi. Saya pengen mengenalkan itu ke Anda sebenarnya spiritnya. Dan nyampe di Lampung, ternyata alhamdulillah dekade Lampung
menyambut baik, kita diterima sama mereka, diajak ke rumah warga homestay, makan di situ, jalan-jalan. Akhirnya kan itu Kaus nih, karena aku minta tolong sama Kaus nih, DKD kan, aku cerita gitu kan. Kaus nih, tolong ini ada Kang JJ datang ke Lampung. Oh siap, gimana Kang JJ-nya? Di Merak di Bakahuni, nyusul itu beliau. Bakahuni kan, Bakahuni. Dia nyusul dan menunggu lama karena kan kita kan perjalanan dari Merak ke Bakahuni cukup lumayan ya, jauh ya. Saya yang paling berkesan tuh ketika ketemu dengan adik-adik pramuka pada saat yang ada logo apa tuh yang kayak Menara Siger. Yang kuning tuh. Ya, Menara Siger di situ. Akhirnya saya ketemu dengan adik-adik pramuka yang lagi kegiatan, ya udah saya sampaikan bahwa kita dalam kegiatan menyebarluaskan MOP dalam proyek Scout Journey for Peace, dan mereka sangat antusias kan, dan jadi wah di Lampung kayaknya ini udah terkenal MOP ini, udah banyak tahu gitu. Iya, karena kayak Kak Anda nih, kayaknya gara-gara Kak Anda nih. Juga teman-teman di Lampung sangat luar biasa sekali Kang. Jadi di Lampung ini pokoknya waktu kita selesai gathering gitu Kang, aku bilang ada messenger office kegiatan di dunia yang sudah masuk ke Indonesia, messenger office project. Kita pramuka harus mengurus kebaikan. Oke siap. Jadi teman-teman DKD itu menyambut baik dengan proyek MOP ini gitu. Alhamdulillah ketika pertama kali hari perdamaian dunia pertama kali ketika gathering 2014 itulah, itu langsung menyebar alhamdulillah MOP di Indonesia itu, di Lampung. Ya. Jadi ya. Wah, keren. Luar biasa. Ternyata teman-teman di DKC, semasa aku masih DKD, teman-teman masih menyambut baik semua kegiatan MOP, dan akhirnya diberi waktu luang lah di Lampung untuk kegiatan MOP, setiap kegiatan gitu. Makanya mungkin Kang JJ masuk jadi pembangkit semangat kembali gitu saat itu. Ya, harapan saya juga begitu. Semoga kehadiran saya di Lampung tahun 2018 bisa menjadi motivasi buat adik pramuka di sana biar lebih semangat lagi kegiatan pramukanya. Oh, betul kan, karena kan sebagai pembanding ataupun memperkenalkan kalau pramuka di ini nggak di Lampung aja, kemudian di Indonesia juga ada. Dan juga di luar sana ada yang kayak Kang JJ gitu yang aktif banget. Iya. Sangat luar biasa. Kita memang adik-adik harus dirubah mindsetnya ya Kak ya. Jadi harus berpikir global gitu. Jadi kita sudah mulai melakukan jejaring dengan teman-teman di luar negeri, dengan pengangkap Malaysia, dengan Boy Scout of Amerika, dengan Boy Scout Saudi Arabian Scout gitu. Jadi kita harus banyak teman pramuka tuh. Makanya kalau aku kan yang desain aku kemarin itu waktu aku sempat sharing MOP, pokoknya teman-teman pramuka pokoknya klik squad RG, pokoknya sana pramuka tidak cuma di Iya. Teman-teman pasti ketemu pramuka luar negeri yang banyak gitu. Betul. Adik-adik pramuka pokoknya kalau punya kegiatan yang menarik, punya proyek MOP, punya proyek sosial yang bagus, silakan diupload. Kirim postingannya di scout.org gitu ya, atau mungkin di sosial media, di Facebook, di Instagram. Kita hiasi semua sosial media kita dengan kegiatan pramuka yang menginspirasi ke Anda. Kecil apapun pasti mempengaruhi itu Kang. Karena kalau kata waktu kita gitu, MOP itu virus pokoknya. Peace itu virus. Virus pokoknya. Kalau kita mau kalau saya kalau saya berbuat kebaikan itu akan saya sebarkan ke Anda, dan dari Anda akan disebarkan ke Kak Husni. Ke Kak Husni dia sebarkan lagi ke teman-teman di Lampung. Nah itulah yang dinamakan dengan siklus kebaikan. Nah itu lah pelajaran berikutnya Kang JJ, siklus kebaikan. Siklus kebaikan. Nah itu kayak virus. Pokoknya kalau teman-teman di pramuka itu di Lampung seneng lihat yang video one day itu, pokoknya teman-teman di Lampung. Oh iya. Siap. Kalau jadi saya jadi pengen ke Lampung lagi. Iya, Kang JJ kan cuma di pinggiran, di sisi pesisirnya. Ini ke tengah. Itu benar-benar. Tapi akhirnya saya jadi 2 kali ke Lampung Kak. Pertama pada saat Scout Journey ke Lampung. Nah yang kedua itu saya ke Tanjung Pandan. Oh iya. Tanjung Pandan. Benar ya? Ada. Kalianda di Kalianda pada saat kegiatan
dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saya ditugaskan untuk residensi di sana menjadi pendamping Taman Bacaan Masyarakat. Jadi 2 kali tuh saya ke Lampung. Alhamdulillah jadi banyak saudara di sana. Iya, Kang Jeje kedua kali. Itu tahun yang sama, Kang, ya, kalau nggak salah, Kang, ya? Tahun 2018 juga ya, kalau nggak salah. Kayaknya sih sekitar 2018-an deh kayaknya ke Lampung 2 kali. Di 2 kali. Jadi Kang Jeje udah ngerasain di PC di Bakahuninya, di pinggir-pinggir, kemudian agak minggir dikit ke Kalianda. Bentar lagi ke Bandar Lampung. Kayaknya tinggal ke Bandar Lampung ya. Ke Bandar Lampung harus nih kayaknya. Nunggu undangan aja. Oh, siap. Nunggu undangan dari keluarga sana. Semua mudahan gitu. Kegiatan kita masih banyak. Tapi kita agak agak tersendat gara corona ini mungkin. Tapi mudah-mudahan setelah COVID selesai, kita langsung pindah lagi kegiatan gitu. Sebenarnya kita kita aktif lagi. Tahun ini di Keluarga itu mau ada Jamda juga, tapi karena pas pandemi ini ya akhirnya ya ditunda gitu. Mungkin tahun ditunda ya. Ya mudah-mudahan kita doa Jamdasnya sampai lah. Saya punya ini sendiri ya, punya kena sendiri ngomongin Lampung. Pertama karena Lampung ini kan ujung sekali Pulau Sumatera dan banyak sejarah yang saya bisa pelajari dari Lampung, bagaimana dulu Lampung itu bisa bertahan dari penjajahan Belanda, bagaimana pada saat Gunung Krakatau ini meletus, Lampung juga bisa survive masyarakatnya. Jadi saya ketika disuguhkan pemandangan Lampung yang luar biasa tuh sampai hari ini masih berbekas ke Anda. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bersyukur Lampung bisa berkesan sendiri untuk Kang Jeje gitu kan. Ya kan karena Bandar Lampung lah. Jadi kalau kemarin kan Kak Haris Nijam sudah ke Bandar Lampung berkali-kali Kak Haris Nijam. Iya. Ini sudah sering dia ya. Kang Jeje. Saya yang belum ya. Kang Jeje sampai Bandar Lampung. Iya. Siap. Waktu yang Raida tahun 2016 pun gitu. Siapa lagi? Kang Jeje. Kang Jeje. Kayaknya Kang Jeje ini perlu nih. Dan mungkin 2021 untuk teman-teman BKD mungkin kalau misalnya. Ya, amin. Raida lagi Kang Jeje nih kan saatnya. Siap, karena saya udah tahu bagaimana ke Lampung, jadi mau jalur darat, mau jalur udara, saya udah tahu lah. Jadi tahu, kalau ke Lampung berapa jam estimasi waktunya, kalau lewat jalan berapa, jadi udah ada bayangan lah. Gue udah kayak pertama kali kan nggak tahu berapa lama kan? Iya, pertama tuh saya sebenarnya agak takut ya ketika ke Anda. Ayo Kak, ke Lampung aja, sekujurnya di Lampung juga ada kereta api kan. Saya bilang, aduh, berapa biaya yang harus saya keluarkan gitu, berapa jam perjalanannya, belum harus melewati laut gitu ya. Pokoknya luar biasa dulu, kekhawatiran saya berlebihan pada saat itu. Kalau misalnya mau ada sekujurnya lagi yang di sini di Lampung, menurut saya yang penumpang dari Bandar Lampung Kang sampai Palembang malah. Gitu. Kang Jeje masih 2 Oh, ada ya kereta ya? Jadi kalau misalnya kereta penumpangnya dari Bandar Lampungnya, bukan dari Bakahuni. Keretanya sama kan kayak di Jawa gitu? Sama. Jadi kita ada kereta dari Bandar Lampung langsung ke Kertapati Palembang gitu. Oh, oke. Wah, harus nyobain tuh kereta. Bisa. Itu juga semalaman tuh 12 jam, Kang. Tapi loh. Jauh juga ya? Lumayan, jauh 12 jam. Kalau Kang Jeje buat kegiatan mungkin satu gerbong bisa 2 jam sendiri. Ya insya Allah lah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa ke Lampung lagi. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan Kang. Jadi Kang Jeje. Ya. Di rumah kalau sekarang nih, kayaknya aku lihat juga tetap di rumah walaupun nggak MOP tetap berjalan di rumah kayaknya. Duta literasi. Insya Allah. Ya. Fokus ke ya. Literasi. Karena saya kebetulan kan senang baca ya. Saya senang baca. Saya senang memang dengan dunia anak-anak. Saya juga senang menulis. Jadi gak beda lah dengan kegiatan literasi yang saat ini sudah mulai dikenal banyak orang. Jadi dari situlah memang setelah proyek SJP ini selesai, saya pun membuat buku kan, namanya buku Perjalanan Damai. Mana? Bukunya sudah dikirim ke berbagai daerah. Jadi saya hanya punya satu kebetulan bukunya. Udah habis Kak. Iya. Iya, harusnya sih dikirim. Kabarnya mau itu apa? Harusnya dikirim. Kita buka link Shopee kayak. Ini nggak jadi.
Iya, sebenarnya sih waktu itu sempat mau cetak lagi karena saya pengen ngasih ke Lampung, ke beberapa tempat yang pernah dikunjungi. Karena kan isinya itu bukunya itu eh, cerita pengalaman adik pramuka mengikuti perjalanan damai, ikut SJV, kesan-kesan mereka. Ada yang membuat cerpen, ada yang membuat puisi, ada yang bikin catatan perjalanan, dan plus kisah perjalanan saya ketika MOP Hero sama MOP Al-Hajj. Dan semua dibukukan menjadi satu buku, dan itu kita launching pada saat Hari Perdamaian tahun 2018 kemarin, apa 19 ya. Jadi saya launching dan diterbitkan oleh salah satu penerbit, dan udah saya bagikan ke beberapa teman-teman MOP, adik-adik pramuka, juga buat yang sudah membantu mensukseskan SJFP lah. Jadi buku itu adalah pamungkas sebenarnya, penutup dari Project Scout Junior for Peace. Waduh, kalau dari pamungkas kayaknya nggak ada lagi gini kayaknya kabar bau-baunya. Ya, kita lihat nanti karena saya juga kan nggak tahu kayak, karena yang 2018 aja itu kan kita dapat support luar biasa ya, dapat support dari MOP, dari Kuarna, dari WOZM, kita dibiayai. Jadi project 2018 itu full founded dari Messenger Office. Saya meng-apply proposal dan Kak Feni akhirnya membantu memfasilitasi. Akhirnya disetujui The Pro. Disetujui ya, alhamdulillah. Jadi menjadi salah satu proyek yang terdanai oleh MOP. Mudah-mudahan nanti di depannya ada proyek lagi yang lebih luar biasa, Kang ya. Saya sih berharapnya ke Anda, di Lampung bikin proyek MOP. Insya Allah, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk nanti dibantu. Nanti kita bantu. Ya, bantu pokoknya. Bisa kok insya Allah. Karena kan kita punya banyak teman-teman MOP kan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan tidak hanya di saya, di Kak Feni, di Kak Haris Nizam, tapi akan di Kak Erwin, tapi akan lahir banyak teman-teman MOP yang menginspirasi di seluruh Indonesia. Betul. Iya, Kang. Jadi ya. Udah sejam ini, Kang. Mungkin hari ini, Kang. Ya, siap. Ada nggak pesan-pesan dari Kang untuk teman-teman pramuka, mungkin sama pemirsa nanti yang nonton podcast ini? Ya, saya berpesan buat adik-adik pramuka bahwa sesuai dengan janji kita di pramuka ya, kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena menurut saya dari ujung sampai ke atas itu bermanfaat. Jadi Scout Dati is to be useful and to help others. Jadi tugas pramuka ya itu, harus bisa membantu orang lain dan bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Terus yang paling penting adik-adik, karena kita adalah agent of peace, kita adalah salah seorang duta perdamaian, jadi tetap menyebarluaskan perdamaian mulai dari diri sendiri, ke keluarga, ke masyarakat, ke bangsa dan negara tentunya. Dan kalau bisa seluruh dunia. Amin. Jadi biar adik-adik juga bisa lebih luas lagi wawasannya. Itu aja sih, Kak. Makasih Kang JJ atas waktunya. Udah memasukkan waktunya. Nanti malam podcast lagi Kang JJ. Ya, sama-sama. Kayaknya insya Allah mungkin ada yang ngundang lagi. Terima kasih juga ke Anda sudah mengajak diskusi siang hari ini. Oke, itulah. Salam untuk teman-teman pramuka di Lampung. Amin. Assalamualaikum, Kang. Saya sampaikan ke Kak Husni. Tadi saya ada WA Kak Husni. Kak Husni, saya mau podcast sama Kang JJ gitu. Oke, nanti katanya kabarin Kang. Ya. Kirim videonya. Siap. Oke, nanti Kang, saya pokoknya pengen buku itu. Buku yang akan ada lagi. Siap. Insya Allah. Nanti kita kirim. Oke, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang dia waktunya. Beri kesempatan. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, terima kasih. Sampai jumpa. Salam pramuka adik-adik. Salam perdamaian. Salam. Terima kasih Kang.